Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan nge-share nih gimana jadi desainer handal dengan Figma. Agak berat juga sih ya handal ya. Lebih ke bagaimana memanfaatkan Figma tidak hanya sebatas menggunakan UI UX design untuk kebutuhan produk design atau desain sistem dan lain-lain. Tapi kita bisa menggunakan Figma ini dengan daily activity kita sebagai desainer gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke topik utama ya, aku mau memperkenalkan diri aku. Kenalkan, nama aku Bayunggara Saputra. Aku sebagai digital illustrator di ID Cloud Host. Nah, di sini di ID Cloud Host aku sebagai UI designer, digital illustrator dan 3D designer. Cuman yang bagian 3D masih belum terlalu expert. Oke, aku sebagai desainer sudah berkecimpung sejak tahun 2013. Pertama-tama SMK aku iseng jadi dari jaringan SMK aku dulu jaringan, terus aku coba pindah haluan sebagai desainer. Terus aku fokusnya ke bagian ilustrasi. Desain tuh banyak tuh, ada UI UX, ada ilustrasi, ada graphic design, ada 3D juga kan. Cuman aku lebih fokus ke ilustrasi dan UI designer. Tapi belakangan di beberapa komunitas desainer banyak perdebatan. Kita sebagai desainer gitu kan, apakah ini maaf nih sebelumnya, apakah berkah nih kita pakai software pembajakan seperti misalnya produk Adobe ya. Produk Adobe itu seperti Adobe Illustrator, Photoshop gitu yang berbayar. Terus kita ya namanya orang Indonesia pasti ada aja ya cara-caranya untuk biar kita mengakses atau menggunakan aplikasi ini secara gratis gitu. Nah, banyak perdebatan di antara mereka, gimana nih hasil yang diterima dengan menggunakan aplikasi bajakan gitu. Sementara kan kita tahu gimana juga tuh kalau misalnya hasil yang kita peroleh tadi terus kita gunakan untuk keseharian kita gitu. Jadi aku putar otak gimana caranya aku bisa ngedesain tapi dengan produk atau software yang gratis gitu. Nah, jadi di sini aku cari beberapa reference, itu baik itu dari Inkscape atau Jim, itu banyak nih, mungkin teman-teman banyak juga yang tahu ya aplikasi-aplikasi yang gratis. Cuman beberapa aplikasi tersebut banyak ini ya tampilannya yang kurang user friendly, jadi agak sulit memahami aplikasi itu. Nah, jadi pas iseng nih, karena aku juga udah peralihan juga sebagai UI designer juga, jadi aku ketemulah Figma gitu. Oke, sekarang apa sih itu Figma gitu kan? Mungkin sebagian teman ada yang sudah tahu dan ada yang belum gitu. Dan mungkin sebagian teman yang tahu mungkin beranggapan, oh ini kelasnya mungkin untuk lebih ke UI UX ya gitu kan. Tapi sebenarnya enggak sepenuhnya di UI UX, tapi bagaimana memanfaatkan Figma atau life hack-nya lah, gimana kita sebagai graphic designer atau ilustrator menggunakan Figma ini dengan sangat powerful gitu kan. Fungsi-fungsinya dapat kita jalankan dengan benar gitu. Jadi Figma itu aplikasi desain ya, berbasis vektor yang diperuntukkan untuk kebutuhan produk desain, yaitu meliputi UI dan UX gitu. Jadi Figma itu base-nya juga selain dia vektor dan juga dia web based. Jadi sehingga kita untuk menggunakan aplikasi ini nggak membutuhkan instalasi dan nggak membutuhkan ruang yang cukup besar, memakan ruang penyimpanan yang cukup besar gitu. Jadi kita cukup membuka browser kita, terus membuka situsnya. Jadi bisa dikatakan kita nggak perlu install apapun kecuali ya browser ya teman-teman perlu install browser juga, browser yang contoh Google Chrome, nggak mungkin ya teman-teman pakai Internet Explorer gitu kan. Jadi itu kurang lebih tentang Figma. Terus ada sedikit sejarah tentang Figma itu, foundernya itu Dylan Field dan Evan Wallace. Nah, mereka berdua adalah founder dan co-founder dari Figma. Awal mulanya dikembangkan aplikasi ini itu sekitar tahun 2012. Lalu tahun 2015 itu mulai diperkenalkan ke developer karena tujuannya kan sebagai untuk pengembangan produk ya. Jadi di share-nya melalui invitation mereka ini untuk dicoba gitu kan ke produk design, ke programmernya gitu. Nah, itu tahun 2015 Desember, kemudian akhirnya rilis publik itu tahun 2016. Apa aja sih produk-produk yang ditawarkan oleh Figma? Perlu diketahui juga, Figma ini sebenarnya nggak sepenuhnya gratis ya, maksudnya dia memang gratis tapi ada batasan gitu.
sejauh apa sih produknya ini dikatakan gratis gitu. Kebanyakan dari aplikasi-aplikasi seperti mungkin Adobe atau Affinity Designer atau beberapa aplikasi yang berbayar gitu ya. Di situ dibatasi seperti 30 hari percobaan, setelah itu kita nggak bisa menggunakannya lagi gitu kan. Jadi kalau di Figma ini bisa dikatakan aplikasi ini itu gratis itu dalam tanda kutip, kita hanya bisa membuat beberapa proyek saja, dan karena ini aplikasinya kolaborasi ya, bisa kita saling bekerja sama dengan tim. Jadi pembatas atau editor yang bisa diedit dalam satu proyek itu dibatasi gitu. Oke, jadi produk-produknya itu diantara lain yaitu Figma itu sendiri, kemudian ada Figma Mirror. Figma Mirror ini lebih ke di device handphone. Jadi kalau misalnya teman-teman punya desain produk di Figma utama, itu bisa di-share nanti di opennya di Figma Mirror. Jadi ngelihat bentukan asli dari desain yang udah teman-teman rancang di Figma, jadi bisa dilihat dari handphone secara live gitu. Lalu ada yang terbaru FigJam. Mungkin teman-teman yang pernah bekerja atau pernah mengerjakan produk kolaborasi bersama tim gitu kan, mungkin yang pernah coba pakai Miro gitu. Nah, ini kurang lebih sama. FigJam ini seperti Miro ya. Oke, untuk produk yang lain ada, cuman dari pihak ketiga. Contoh misalnya kayak teman-teman pengen ngedesain gitu tapi di iPad gitu kan, kita cari di Figma-nya di App Store nggak ada gitu kan, atau di aplikasi di luar APK atau apanya nggak ada gitu kan. Jadi ada figuratif, jadi itu aplikasi pihak ketiga dari ada developer luar yang bekerja sama dengan Figma. Jadi sangat membantu lah kalau misalnya teman-teman sedang di luar gitu kan, yang biasanya pakai iPad juga bisa pakai aplikasi yang lain. Tapi ini tidak official dari Figma. Oke. Lalu kita masuk ke kompetitor. Apa aja sih kompetitornya gitu kan? Kompetitor Figma ini mungkin sebagian teman juga ada yang udah tahu ya, Adobe XD gitu kan, Sketch, InVision, lalu ada Framer gitu. Tapi di antar kompetitor ini aku udah pernah nyoba Adobe XD dan Sketch gitu. Yang paling sering Adobe XD ya, karena Adobe XD ini dia di Mac ada, di Windows ada untuk kebutuhan pekerjaan. Jadi kenapa sih aku lebih milih Figma ini daripada Adobe XD? Itu karena Adobe XD ini sifatnya installation ya, jadi teman-teman harus menginstal aplikasinya, lalu bisa dikatakan itu aplikasinya berbasis desktop gitu. Jadi teman-teman harus menginstal, lalu itu kan makan tempat tuh nanti ya, makan tempat di ruang penyimpanan gitu kan. Jadi itu aku kurang maksudnya aku kurang cocok di situ, karena waktu itu laptop bisa dikatakan laptop kentang lah gitu ya, penyimpanannya nggak seberapa gitu. Itu kalau untuk Adobe untuk Sketch ini sendiri nggak semua platform bisa, jadi cuman terbatas di Apple gitu. Jadi untuk Windows ya nggak bisa nyobain gitu. Pun kalau mau install kalau nggak salah itu berbayar. Dan aku pernah kejebak untuk nyoba, itu masih crack gitu. Oke. Untuk InVision Studio dan Framer itu sendiri aku pernah nyoba tapi nggak begitu dalam. Tapi di antara InVision, Framer, dan Figma, aku lebih suka Figma karena lebih mudah digunakan dan nggak makan memori laptop terlalu besar gitu. Terus kenapa sih aku pakai Figma gitu? Apa aja? Aku ngapain aja sih di Figma ini selama ini gitu kan? Jadi aku sebagai ilustrator, jadi aku beberapa udah buat ya di Figma ini, yaitu dari ilustrasi, terus ilustrasi icon, kebutuhan icon, terus UI UX-nya itu sendiri gitu. Aku lebih cenderung ke UI gitu, karena untuk ilmu UX aku belum terlalu mendalami ya. Dari beberapa kegiatan freelance juga aku tetap menggunakan Figma gitu. Kenapa aku pakai Figma? Karena di Figma ini misalnya gini nih, teman-teman punya project gitu kan, punya project buat cover buku gitu, cover buku, jadi pengen di feedback langsung oleh klien gitu. Nah, Figma ini bisa klien yang ingin melihat hasil kerja kita, dia bisa melihat secara live gitu. Misalnya dia butuh feedback ini, kita tinggal kasih komentar gitu. Oh ini kurang besar, ini kurang mencolok warnanya, seperti itu gitu. Jadi mudah deh. Jadi untuk perubahan kita nggak mesti kirim file terus ini nggak cocok kita ubah lagi, kirim lagi, nggak mesti. Jadi teman-teman bisa pakai Figma ini untuk mempermudah komunikasi dengan klien gitu. Lalu
Nah, nih daftar apa saja yang bisa dilakukan dengan Figma. Jadi di Figma itu bisa sebagai UI UX design atau prototyping gitu kan. Lalu ada illustration atau icon, itu yang biasa dikerjain. Lalu graphic design, social media template-nya udah disediakan juga kan dari Instagram, Facebook, dan Twitter gitu ada. Lalu ada bisa buat presentation. Salah satunya ya presentasi yang teman-teman lihat ini buatnya di sana gitu. Lalu simple developer hangout. Jadi apapun desain yang teman-teman buat gitu untuk kebutuhan produk desain itu nanti kode-kodenya seperti CSS atau penempatan lebar ukuran dari shape yang teman-teman buat itu kebaca gitu. Jadi mempermudah developer untuk mengaplikasikan desain yang ingin kita buat gitu. Tentunya kita sebagai desainer terutama UI UX ya pengennya wah aku pengen desainnya seperti ini nih mas misalnya gitu kan, tapi gimana ya caranya biar kelihatan mirip gitu. Nah tentunya dengan mudah di Figma ini memberi detail informasinya ya, detail informasi seperti lebar, warna, dan shadow-nya itu, jadi keterangannya itu terbaca di Figma, jadi developer pun gampang, jadi setidaknya kemiripan pun jauh lebih mirip ya daripada developernya mengawang-awang gitu. Lalu apa aja sih fitur-fitur di Figma? Nah tadi sudah aku jelaskan beberapa fiturnya, tadi udah sedikit kusinggung, tapi fitur-fitur dasar yang biasa digunakan di Figma itu adanya shape ya, shape-nya cukup lengkap sama seperti di Adobe Illustrator, ada rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, dan star. Lalu bisa menyisipkan gambar juga ya, seperti code, CSS-nya ini kebaca lebarnya berapa, tingginya berapa gitu kan. Lalu misalnya teman-teman nggak pas nih sama warna atau gambar yang dimasukin, teman-teman bisa atur, yaitu di exposure-nya ditingkatkan atau kontrasnya ditingkatkan, temperatur, tint, highlight, dan shadow-nya. Lalu ada juga crop, lalu ada union selection, komponen, exclude, dan lain-lain. Jadi semua kebutuhan dasar sebagai desainer juga bisa dikerjakan di Figma gitu. Tapi walaupun demikian nggak sepenuhnya ya bisa menggantikan atau fungsinya ini nggak sepenuhnya berfungsi seperti misalnya kita main di Photoshop gitu kan untuk melakukan hal yang agak sulit, bisa selection. Nah selectionnya harus smooth gitu ya, itu agak susah, tapi bisa diakalin di Figma. Nanti di akhir presentasi ini aku akan coba share cara biar kita bisa selection bagian-bagian yang ingin atau kita tidak ingin, jadi kita bisa buang gitu. Oke. Lalu apa aja sih keunggulan di Figma ini gitu kan? Jadi keunggulan itu yang satu free ya, yang bilang di awal tadi free. Free ini dalam tanda kutip ya, nggak sepenuhnya free, tapi dia ini free tapi ada batasan gitu. Tapi untuk jangka waktu yang panjang teman-teman bisa makainya itu nggak dibatasi sampai sekian bulan, nggak akan terkena itu gitu. Lalu user friendly yang tampilan UI-nya yang memang mudah dipahami, lalu ada fitur auto save gitu. Jadi teman-teman karena dia berbasis web online cloud ya gitu, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau wah aku lupa nge-save gitu kan. Jadi Figma ini walaupun teman-teman tekan Ctrl S pun untuk nge-save, dia akan otomatis nge-save juga gitu. Lalu banyak font yang tersedia di Figma gitu. Jadi di Figma itu udah kayak gimana ya, kolaborasi dengan Google ya. Jadi apapun font-font Google yang gratis yang udah ada di website Google itu ada semua jadi di Figma. Jadi nggak perlu install banyak-banyak font gitu. Insya Allah kalau di Figma font-font yang disediakan sudah gratis gitu. Jadi kita nggak perlu terkena royalty, misalnya ada font bagus gitu, terus kita mau pakai untuk jualan produk kita, ternyata itu berbayar kan, itu agak bahaya juga untuk kita gitu kan. Kita memakai produk premium orang terus kita cari yang bajakan, nah itu juga bahaya juga untuk teman-teman. Lalu easy collaboration with them. Jadi Figma ini memang tujuannya untuk saling berkolaborasi dengan tim gitu. Jadi misalnya teman-teman punya startup atau punya tim desain gitu kan, jumlahnya 2 atau 3 orang, tapi yang satu di luar Pekanbaru atau satu lagi di Jakarta gitu kan, teman-teman bisa berkolaborasi secara langsung untuk mendesain gitu. Lalu dia tuh cross platform, jadi bisa dipakai di Windows, di Mac, di Linux, karena dia kan berbasis web ya, jadi kita harus bukanya di web gitu. Lalu untuk yang di desktopnya dia ada yang untuk instalasi di desktop.
Cuman dia nanti larinya akan ke web juga gitu. Jadi ibaratnya itu kayak browser tapi tampilannya tuh khusus bentukan Figma gitu. Lalu ada fitur version history. Jadi version history ini dia misalnya nih teman-teman kolaborasi dengan tim gitu ya kan. Misalnya udah fix nih desainnya seperti apa gitu. Lalu nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja kehapus gitu. Nggak sengaja kehapus nih filenya atau beberapa objek atau komponennya kehapus nih. Nah kita bisa ngecek di version history. Jadi apa yang telah dilakukan dan kita bisa kembali ke version history yang udah jauh gitu ke lampau gitu. Jadi itu sih kalau misalnya di Adobe mungkin misalnya kan kita udah kelewat gitu kan, kita harus Ctrl Z, undo itu kan ada batasan. Kalau di sini ada version history itu tadi. Lalu apa sih kekurangan Figma? Nah, kekurangan Figma itu ya itu tadi dia berbasis online. Nah, kalau berbasis online otomatis teman-teman harus connect internet terus gitu kan. Dalam ketika mendesain teman-teman ya harus online terus gitu. Kalau misalnya nggak ada internet ya nggak bisa dijalankan Figma-nya. Tapi beberapa hari yang lalu pernah nge-test, nggak sengaja sih maksudnya, teman-teman bisa online dulu, bukanya secara online, tapi nanti ketika mendesain gitu nanti bisa ikan jaringannya itu bisa dijalankan, cuman dia fitur auto save dan history versi ini kayaknya nggak berjalan. Hanya saja nanti bisa di save lokal, jadi apapun yang teman-teman sudah kerjakan tapi tiba-tiba internet putus bisa di save lokal copy gitu. Jadi filenya nanti ketika udah selesai jadi bisa di cover ke atau buka lagi di browsernya gitu. Lalu dia tuh belum support ekspor PSD atau AI gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin temannya atau kliennya biasa pakai PSD untuk buka desain gitu kan. Sementara kita ngedesain pakai Figma gitu. Jadi gimana caranya biar bisa file mentahnya ini kebaca di platform mereka. Jadi di Figma sendiri kekurangannya itu belum ada atau belum support untuk ekspor PSD atau AI. Jadi karena ada plugin-nya ini bisa diekspor ke PSD, cuman ada beberapa objek yang sedikit error dibuatnya, contoh kayak di gradient gitu kan, color gradient itu dia belum kebaca gitu, jadi belum bisa dikatakan belum ada lah yang support untuk ekspor PSD-nya. Lalu editor terbatas yaitu tadi ya karena free itu tadi, lalu serba manual. Nah, serba manual ini seperti ini, misalnya teman-teman butuh selection beberapa objek yang perlu dibuang gitu kan. Kalau misalnya kita pakai cropping kan cuma bisa berbentuk square dari kiri atau kanan atau atas bawah doang kan. Tapi kalau gimana kalau bentukannya itu udah berbentuk melengkung-lengkung gitu kan, itu agak susah yang hapusnya. Nah, jadi kekurangan Figma di situ, nggak bisa selection tool seperti itu untuk seleksi objek tertentu gitu. Nah, solusinya apa gitu kan? Di Figma ini itu keunggulannya itu banyak plugin. Contohnya seperti remove background gitu. Remove background misalnya kayak mungkin ini foto gitu kan, di belakangnya bisa dihapus backgroundnya secara otomatis gitu. Ini salah satu plugin yang aku install di akun gue ya. Ya karena aku butuhkan cuma itu ya, jadi ini doang gitu yang aku install. Jadi ada for it, jadi kayak bikin tulisan melengkung gitu ya. Kayak di Adobe Photoshop itu teks melengkung kan ada tuh ya. Nah jadi di Figma pun plugin-nya ada gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Beberapa fungsi yang nggak ada di Figma itu seperti yang di Photoshop atau di Illustrator tuh nggak ada di Figma. Insya Allah mungkin di plugin-nya itu ada gitu. Tapi ya itu tadi kita harus cari dulu ya. Oke, mungkin aku mau sedikit demo ya, cara gimana sih kalau misalnya seleksi tools atau selection beberapa bagian dari objek misalnya gitu kan, untuk mengubah warnanya gimana sih, karena kan ini kan nggak sepenuhnya untuk graphic designer gitu kan, tapi kita bisa ngakalinnya di Figma ini. Nah ini teman-teman, ini aku mau coba praktek ya, ibaratnya life hack atau apa yang mengubah warna dan seleksi beberapa objek untuk kebutuhan graphic design ya. Karena kalau teman-teman yang baru ya, yang belum tahu tentang Figma, itu di browsernya coba masuk ke figma.com ya, figma.com. Nah, tampilan utamanya seperti ini. Lalu kita pilih login. Untuk teman-teman yang belum punya akun ya bisa langsung daftar di sini ya, atau pakai akunnya
Google pun bisa ya. Sudah masuk ya di recent view atau project-project yang pernah kita buat. Kalau teman-teman belum pernah buat, ini nggak akan ada tampilan seperti ini. Lalu teman-teman ambil bagian design file untuk membuat project baru. Nanti akan disuguhkan blank gini ya, layar kanvas kosong gini. Nah di sini juga terdapat ada beberapa frame. Frame ini untuk kebutuhan UI UX, ada untuk handphone, tablet, desktop, presentation, lalu untuk Apple Watch, lalu ada untuk misalnya mau buat CV pakai A4 ukuran A5 untuk cover buku dan lain-lain bisa. Untuk sosial media juga di sini ada Twitter, Facebook, Dribble, Instagram, LinkedIn pun juga ada gitu. Jadi oke, ini di sini aku nggak jelasin dasar pembuatan desain ya. Maksudnya aku di sini cuma mau demoin gimana sih kalau misalnya mau mengubah warna atau menseleksi objek ya. Di sini aku ambil salah satu contoh. Oke nih. Ya untuk impor gambar ya sini cukup mudah ya. Teman-teman cuma cukup perlu tarik drag and drop di kanvasnya, otomatis akan masuk ke sini ya. Lalu di sini di layar dapat dilihat di sini itu udah masukin satu gambar. Nah di sini aku pengen ngambil objek si mbak ini. Ini aset dari Freepik ya. Aset dari Freepik untuk uji coba aja. Di sini aku pengen ngambil untuk karakternya doang. Jadi ini aku nggak perlu pakai. Jadi caranya kalau misalnya kita pakai Adobe Photoshop ya, itu kita biasa pakai di pen tool lalu klik kanan lalu buat make selection kan. Atau pakai lasso tool atau magic wand menurut saya. Nah kalau di Figma itu fitur itu kan otomatis nggak ada tuh. Fitur itu nggak ada. Yang ada cuma untuk ngecrop yang di sini nih. Nah kalaupun ngecrop dia cuma bisa gini doang, terus gini doang gitu kan. Nah jadi tangannya kepotong gitu. Nah aku nggak mau seperti ini gitu. Jadi aku ambil, lalu coba kita ambil bagian pen tool. Lalu teman-teman cukup ikutin objek mana ini yang mau dihapus gitu kan. Karena aku pengen ngapus yang ini, jadi aku cukup ngikutin lakukan bagian si mbaknya. Ini harus rapi ya biar nggak kelihatan sisi-sisinya. Jadi yang aku bilang tadi di sini tuh bisa, cuman kita harus pandai-pandai dan semuanya memang serba manual gitu. Selagi misalnya plugin itu belum tersedia ya kita harus kreativitas kita dituntut, lalu kita memang harus ngerjain itu pandai-pandai kita gitu. Tujuannya ya biar apa yang kita kerjakan tuh berkah juga ya. Maksudnya kan ini gratis ya gitu. Dalam gratis kita masa mau enaknya terus gitu kan, kita ya harus coba manual juga gitu. Oke. Ini tutup lagi ya. Tutup. Oke. Ini udah jadi ya. Karena defaultnya itu dia berupa stroke, jadi kita ubah ke bentuk fill gitu. Stroke-nya kita matikan lalu ganti ke fill. Oke. Nah, sekarang tinggal kita cara ngapusnya. Jadi itu di sini ada dua layar, yaitu vektor yang udah kita buat tadi, lalu ada gambar ya dasar yang ingin kita hapus. Jadi kita blok dua-duanya, selection atau bloknya gini ya. Lalu pilih di sini boolean selection, itu pilih subtract selection. Oke, hilang. Jadi untuk membuang objek-objek yang kita nggak inginkan ya cukup pakai fitur subtract tadi. Nah, kalau kita masukkan frame gitu ya, kanvas atau biasa kalau kita sebut kanvas ya di Adobe Photoshop atau artboard ya, artboard. Nah, ini juga bisa lihat nih. Nih, nggak ada lagi dia. Nah, lalu aku karena ini aset ini dari internet, jadi aku ubah warna celananya. Karena kan kalau kita ngambil dari marketplace itu kan ada yang gratis gitu, yang kalau gratis kan banyak tuh yang pakai gitu kan, banyak yang pakai. Jadi gimana sih caranya aku pengen ubah warna celananya misalnya gitu kan. Nah kalau misalnya kita ubah mainkan di sini, kita atur saturasinya ini, itu akan mengubah semua warnanya gitu. Jadi aku pengen yang aku ubah pengen di bagian celananya doang gitu. Jadi gimana sih caranya
Caranya sama seperti tadi, kita masuk ke pen tool, lalu kita seleksi ya bagian yang mana yang mau kita ganti. Misalnya aku nggak akan semuanya ya. Nah, kekurangannya sih karena di Figma ini nggak ada fitur feather ya, jadi kayak misalnya di Photoshop kan pinggir-pinggirnya itu bisa dilembutkan gitu kan pixelnya gitu, tapi kalau di sini nggak ada, jadi kita memang harus main rapi. Oke, setelah itu down. Nah, lalu yang stroke ini yang stroke udah kita buat tadi ini kita matikan, lalu kita ubah warnanya. Fill, misalnya aku pengen mengubah warnanya ke warna kuning misalnya gitu. Nah, tapi di sini masih ketutup nih, masih belum nampak shading atau bayangannya gitu kan. Terus yang gimana sih caranya? Jadi tinggal diklik lagi di vector layer di sini, lalu pilih layer, pilih di sini teman-teman bebas ya, mau pakai multiply, mau pakai soft light, mau pakai apa bebas, sesuai dengan tergantung dengan objek yang ingin teman-teman ganti gitu. Sini aku coba gue ya. Nah, di sini. Nah, di sini sudah terlihat perubahannya ya. Tapi kelihatan sedikit gelap gitu. Pengen dia tuh agak terang gitu. Terang, caranya di duplikat, copy and paste. Jadi ada dua ya. Jadi yang bagian pertama yang paling baru kita buat tadi, kita ubah layarnya dari gue tadi ini ke soft light. Nah, sedikit lebih terang. Jadi memang bisa dikatakan untuk melakukan kerja graphic designer di Figma ini memang sedikit berat, tapi memang harus pandai-pandai. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar, mungkin ya dalam artian kalau misalnya teman-teman ya insecure gitu kan, ibarat katanya insecure, pengen yang aman dan gratis ya, nggak perlu crack lah gitu ya. Nah, Figma bisa jadi salah satu solusi. Memang kita memang dituntut di sini untuk lebih kreatif aja sih dalam desain. Nah, udah banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, pertanyaan pertama dari Kak Surya dari Universitas Karyau nih. Bagaimana cara menggunakan desain komponen yang baik dan benar di Figma nih, Kak Bayu? Kalau desain komponen tuh nggak ada yang mesti yang baik atau enggak ya, maksudnya kita buat dulu sih objek komponen yang betul sesuai dengan apa yang mau kita buat. Terus memang kalau misalnya udah fix, kita simpan dalam asetnya itu simpan di library, jadi bisa digunakan untuk project-project lain gitu. Jadi bisa di cross gitulah gitu kan, di project yang lain juga bisa di open gitu. Itu aja sih. Oke, cukup ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan kedua dari Kak Alif Arif ya, panggil lagi Kak Alif nih. Dari UGM, waduh Jogja, jauh banget nih. Kak, apakah untuk membuat sebuah ilustratif vektor yang agak kompleks di Figma harus menggunakan pen tab atau cukup menggunakan mouse aja udah bisa? Karena dia basisnya vektor ya, memang di Figma sendiri ada fitur pensil ya. Tapi dia nggak seperti di Photoshop gitu, karena yang base-nya itu pixel. Jadi ketika kalau Photoshop kan enak tuh, kalau misalnya kita pakai brush gitu kan, kita sketch itu kan nggak kelihatan tuh pixelnya, tipis dan tebalnya itu kelihatan gitu kan. Tapi kalau di Figma itu sendiri karena dia basisnya vektor, jadi itu otomatis akan langsung tebal gitu. Tapi kalau aku sendiri ilustrasi di Figma, kita saran ya, biasanya aku sketch di kertas dulu gitu kan. Sketch di kertas, aku scan atau foto lalu pindahkan ke Figma. Jadi untuk garis tebalnya nanti itu digunakan pakai pen tool gitu. Kalau misalnya nggak keburu, biasanya aku langsung coret-coret tipisnya itu pakai pen tool gitu. Biasanya memang lebih enak pakai mouse sih. Tergantung perspektif sendiri sih gimana enaknya gitu. Kalau misalnya mbaknya tadi bisa mbak apa ya tadi, lupa namanya. Dari dari apa sih mas ya, tergantung masnya sendiri gitu, gimana enaknya gitu. Tapi kalau aku sih biasanya coret halusnya pakai pen tool gitu, udah aku sketch, nanti opacity-nya keturunin gitu. Kira-kira menjawab ya, biar agak seru nih, kayaknya kita boleh deh satu orang habis 2 pertanyaan tadi yang mungkin mau langsung nanya nih pakai voice, bisa langsung raise hand aja. Halo Kak. Oke, langsung udah ada ya.
Iya. Dari siapa? Halo Kak. Kak? Mm-mm. Perkenalkan, nama Oke. saya Karina Hasyani Manurung. Oke, Kak Kak Anissa. Karina Kak. Karina, Oh, oke, Karina. Karina. Wah, ingat sekarang. Yo, silakan pertanyaannya, Mbak. Ya, pertanyaan saya itu apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari Figma dibanding dengan aplikasi tools desain lainnya, dan juga apa saja hal-hal dari Figma yang dapat meyakinkan para desainer untuk menggunakan aplikasi Figma daripada aplikasi yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Karin. Ayo, silakan Mas Bayu menjawab mungkin. Oke, seperti yang sudah Bukan endorse ya, tapi ya. Iya, ini perlu dikutip ya, ini nggak di-endorse oleh Figma ya, ini juga ya. Jadi yang udah aku jelasin tadi, keunggulan dari Figma ini daripada aplikasi lain itu apa gitu kan? Yaitu satu, dia itu gratis gitu. Gratis ini dari tanda kutip ya, dia itu nggak sepenuhnya gratis gitu. Dalam artian masih ada batasannya gitu. Contohnya batasannya ini bukan jangka waktu bisa menggunakan ya, tapi lebih ke editor yang bisa ngedit itu dibatasi cuma 3 orang gitu misalnya. Terus project-projectnya juga dibatasin, bisa berkolaborasinya beberapa project gitu. Tapi selebihnya untuk penggunaan yang dalam jangka waktu yang lama itu masih aman gitu. Untuk personal itu masih gratis gitu. Tapi kalau untuk yang tim yang besar gitu kan, itu baru ada bayarnya ya, price-nya gitu. Lalu tampilannya user friendly ya, bisa dilihat tadi ya, simple aja gitu kan. Untuk kebutuhan standar sebagai graphic designer, semua kebutuhannya sudah ada. Lalu ada fitur auto save-nya ya. Auto save kalau ditimbang aplikasi lain di Figma memang habitatnya dia cloud gitu kan, memang dasarnya dia itu web cloud. Jadi fitur auto save ini udah bisa dikatakan salah satu fitur unggulan dia juga gitu. Lalu ada font-fontnya gitu ya, fontnya juga gratis ya, udah otomatis gratis dari Google ya. Jadi Kak Karina juga nggak perlu install font yang terkini gitu. Misalnya ini ada font bagus gitu, apa ya nama fontnya gitu kan. Paling Kak Karina cuman butuh apa sih nama font ini, nanti kita bisa cari di Figma itu tadi gitu. Nah, lalu mudah untuk saling berkolaborasi dengan teman-teman gitu. Jadi salah satu fitur unggulan Figma itu kolaborasi yang real time juga ya. Lalu dia itu cross platform ini bisa dipakai di Windows atau bisa di Mac ataupun di Linux sekalipun gitu kan, bisa. Nah itu di iPad pun dia bisa juga. Lalu dia tuh ada version history gitu. Jadi kayak misalnya Kak Karina gini, ada project gitu kan, terus lempar ke klien gitu kan, wah ini bagus katanya gitu. Terus nanti dia minta ada perubahan. Nah, lalu Kak Karina buat perubahannya, terus nanti ketika udah dikasih perubahan yang terbaru, wah kayaknya aku suka yang lama nih Kak. Ternyata itu udah berapa kali revisi itu, jadi Kak Karina bisa mundur ke versi yang udah lama sekalipun gitu. Nah jadi untuk gimana sih biar kita bisa meyakinkan kalau di Figma ini bisa ibaratnya nggak sepenuhnya menggantikan, tapi bisa berguna untuk di desainer-desainer yang lainnya, terutama fokus di graphic design atau di ilustrasi. Itu banyaknya plugin yang bisa membantu pekerjaan kita jadi lebih mudah gitu. Terus ada aset-aset 3D, misalnya Kak Karina berfokus di UI UX misalnya gitu kan, butuh aset untuk mempercantik tampilan di UI-nya gitu kan, di Figma ada gitu, jadi tinggal import doang gitu sih. Mungkin itu aja sih. Oke, sudah cukup menjelaskan ya, sudah cukup ramai bahwa fitur Figma itu sangat kompleks dan bisa dibilang cukup kekinian ya. Mungkin kita menunggu update dari Figma yang lebih luar biasa lagi. Waduh, yang lain ke disruption ya jadinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan teksnya ya. Nanti kita akan ada voice-nya lagi. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang udah rame banget. Ini dari Kak Ulfa Aulia dari Pekanbaru. Salam Mas Bayu, boleh sharing bagaimana pengalaman Mas Bayu nih dalam menggunakan Figma dengan tim yang lain? Oke, seperti copywriter dalam berkolaborasi mengerjakan sebuah proyek. Apakah ada kendalanya dan mungkin kelebihannya kali? Terima kasih. Kalau selama langsung aja. Kalau selama bekerja di desain sama di Cloud House ya, sejauh ini sih nggak ada kendala ya, karena fiturnya itu
saling apa ya, maksudnya kalau misalnya gini nih, aku punya landing page gitu kan, landing page terus pengen divalidate gitu, ini udah oke apa enggak sama ke si copywriter yang gitu kan, atau UX writer-nya gitu kan. Nah itu aku tinggal cukup share link doang sih, jadi untuk feedbacknya pun bisa langsung dikoreksi gitu di Figma. Jadi misalnya, oh mas ini kurang cocok gitu kan, kayaknya ini kurang bagus gitu kan, jadi langsung bisa dikoreksi gitu. Jadi enaknya di Figma itu jadi kan cukup share link doang gitu. Jadi mudahnya juga misalnya si UX writer-nya nggak perlu install aplikasi itu kan. Nah jadi nggak perlu, cukup share linknya doang, terus bisa saling berkolaborasi gitu. Justru lebih mudah sih kalau misalnya untuk saling kolaborasi pakai Figma. Ini bukan di endorse ya Pak ya. Oke, ini tadi ada tambahan dari Kak Suryanya. Best experience kalau kita pakai Figma. Kalau kita masih pakai Figma yang free, ketika create new object bukan di draft, hanya dibatasi oleh maksimal 3 page. Benar ya? Caranya sampai dikasih tutorial nih, caranya create new project dulu, lead draft, dan create banyak-banyak pack. Barulah nanti di-cut dan pasti ke project timnya. Waduh, dikasih ini ya. Oh gitu, oke. Sampai dikasih akalannya ya, biar buat tetap pakai trial gitu. Gak apa-apa. Nah, kita lanjut lagi pertanyaannya ya Kak Ulfa. Tadi udah yang pertanyaan dari Kak Ulfanya seperti itu. Jadi langsung aja ya, kalau copywriter kebetulan aku juga sering collab juga, langsung aja di komen ya, atau mungkin langsung isi di halamannya langsung kalau untuk copywriter atau UX writer-nya tentu. Kita lanjut lagi nih dari Ustukri Batam. Wah, jauh juga nih ya, antar pulau. Apakah desainer adalah profesi menjanjikan di masa yang akan datang? Bagaimana caranya untuk memulainya? Karena mau belajar itu belum saatnya nih, kayaknya karena pandemi ini harus jaga jarak. Ini dari pandangan mau jadi desainer diawali dengan Figma kali ya. Mungkin motivasinya Kak Bayu yang mungkin background awalnya bukan dari desainer, mungkin bahkan cerita dulu kali. Justru ya di masa pandemi ini bisa dibilang momen bagus ya kalau pengen jadi desainer gitu. Karena kerja kita juga kebanyakan sering, apalagi masa PPKM level 4 gitu, kita nggak tahu juga ini mau sampai level berapa gitu kan, level pedas atau istighfar kita nggak tahu juga. Tapi yang pasti kalau desainer ini kerjanya itu enak sih, apalagi yang freelance itu. Freelance itu banyak tuh platform-platform yang bisa dicoba dijajal kalau misalnya mau gitu kan. Misalnya kayak kita bisa pakai aplikasi Fiverr ya. Fiverr itu kita bisa jual jasa kita gitu. Itu di sana di luar negeri mereka kebanyakan pakai jasa desainer Indonesia gitu. Jadi peluang untuk bagi desainer ya cukup menjanjikan lah di masa pandemi ini, karena kebanyakan juga kan request itu untuk kebutuhan digital juga gitu. Itu aja sih Kak. Oke, jadi jangan alasan pandemi dan PPKM bikin jadi malas belajar gitu ya. Karena juga sekarang juga kayaknya
Maksudnya ada momen PPKM nih di rumah aja, jangan malah yang lain-lain gitu kan. Jadi dimanfaatin buat lebih banyak baca buku mungkin atau belajar dan ikut kelas. Karena banyak juga kelas-kelas gratis, kayak sekarang ini kelas gratis nih kan. Ilmunya daging tapi dan ini malah dikasih prakteknya juga gitu. Jadi bisa aja sih kita manfaatin buat nambah ilmu lagi bahkan. Jadi nggak ada alasan ya Kak kalau jaga jarak. Oke, kita lanjut satu lagi biar seru, voice deh. Tapi raise hand dulu, tadi ada yang langsung aja nih. Sebelumnya selamat siang semuanya, dan terima kasih nih kepada Mbak Moderator dan juga Mas Pemateria yang sangat baik gitu kan untuk membagi ilmunya pada siang hari ini. Mungkin pertanyaannya singkat aja karena kita kan di sini sebagai semi pemula gitu kan. Nah, apakah dari Masnya nih adakah tips dan saran gitu kan untuk menjadi, ini khususnya UI dan UX designer gitu kan. Nah, untuk menjadi profesional ataupun menjadi adalah yang mau konsentrasikan di dalam UI UX nih, apakah ada saran nggak gitu dari Masnya? Dan untuk menjadi hal itu UI dan UX itu dibutuhkan pemahaman programmer nggak? Karena kan kita di sini basisnya masih awam nih kalau misalnya masalah bahasa pemrograman, karena kan bukan ranahnya kita. Nah, kalau menurut Masnya, apakah dibutuhkan nggak bahasa pemrograman di dalam UI UX designer? Itu Mbak Moderator dan juga Mas. Terima kasih. Sama. Oke, kalau mau memulai sebagai berprofesi sebagai UI UX designer ya, sebenarnya ini UI UX designer, jadi sebenarnya tuh ada dua gitu. Kalau misalnya Masnya jago untuk keduanya, wah itu nilai plus banget tuh. Jadi startupnya nggak perlu nyari sebagai UI atau sebagai UX gitu kan. Jadi Masnya nih fokus dulu nih, pengennya seperti apa gitu. Atau Masnya nih suka lihat-lihat yang berbau visual gitu kan. Nah, mungkin bisa mencoba sebagai UI designer gitu. Tapi dengan catatan ya harus punya selera atau style yang bagus ya gitu. Di-improve terus gitu. Terus kalau misalnya lebih, aku kayaknya nggak bisa di visual, mungkin bisa sebagai UX designer gitu kan. Karena di UX designer itu kan kita lebih cenderung mencari atau mendesain lebih apa yang dibutuhkan sama user gitu. Jadi kalau misalnya Masnya, wah aku lebih suka meriset gitu kan ya, Mas bisa jadi UX researcher atau itu cabang dari UX designer ya. Nah, sebagai UX. Nah, jadi kembali lagi ke Masnya pengen nyamannya di mana. Atau Masnya pengen dua-duanya atau jago di dua-duanya, sebagai UX designer pun bisa gitu. Tapi kebanyakan orang atau startup gitu ya, kebanyakan startup itu berfokusnya tuh UI lain aja orangnya, UX lain aja orangnya. Jadi fokusnya dan untuk saling berkolaborasi itu jelas gitu kan. Jadi kerjaannya itu nggak kepecah-pecah. Kudu harus ngeriset gitu kan, kudu harus ngedesain juga gitu. Itu pernah terjadi sama teman saya yang berprofesi sebagai UI UX designer. Nah, itu dia agak kesulitan itu. Dia berpikir sebagai UX-nya juga dan juga sebagai UI gitu. Emang agak keteteran pekerjaannya kalau untuk company yang masih startup gitu. Lalu kayak pertanyaan selanjutnya, apakah wajib kita ini sebagai orang awam gitu kan, wajib kita harus bisa ngoding gitu? Sebenarnya enggak. UI UX designer ini kita nggak dituntut harus bisa ngoding. Memang nggak akan ada ngoding juga gitu. Saya di sini juga, saya sendiri di sini sebagai UI designer seringnya berkolaborasi dengan tim dev. Jadi yang bagian ngoding atau mengeksekusi apa yang kita inginkan dari desain yang bentukan yang kita inginkan, itu kita saling berkoordinir gitu. Jadi nggak semua UI UX designer tuh harus bisa ngoding. Tapi kalaupun ada, itu nilai plus juga gitu kan. Sebagai front end mah udah cukup gitu untuk mendesain, contohnya mungkin landing page gitu kan. Nah, tapi tidak diwajibkan untuk kita sebagai desainer, UI UX designer untuk bisa ngoding, enggak. Mungkin dari sih Kak. Oke, jadi cukup menjawab ya. Jadi kalau kita bisa memilih profesi mana yang sebenarnya mau kita fokus gitu. Jadi nggak hanya nggak campur-campur gitu ya Kak. Oke, aku langsung balik ke pertanyaan aja yang tadi ada agak sedikit mirip, tapi kita compile aja kali ya biar pertanyaannya bisa sekali jawab langsung nih. Nah, ini dari Juliani, Bandung. Ini apakah saat ini Figma cukup lazim dipakai
oleh komunitas desainer Indonesia dan mengapa? Nah ini langsung aja. Yang kedua dari Kak Elvis dari Bekasi, ini jauh-jauh banget nih, harus dijawab ya. Bagaimana sih Kak cara menentukan PT dan PX dalam Figma? Karena PX dalam PT atau PT dalam PX. Suka bingung nih sama ukurannya karena berbeda. Terima kasih. Gue juga agak takut salah nih, bener gak Kak Bayu? Soalnya nggak paham-paham juga nih sama istilah desain. Oke, silakan Kak Bayu. PX sih, kalau di Figma PX gitu. Tapi kalau apa tadi ya pertanyaan tadi yang di awal tadi? Awalnya apakah lazim dipakai oleh komunitas desainer ini? Sebenarnya tidak lazim. Kalau kita mengutip maksudnya dikatakan lazim sih tidak terlalu, dikatakan tidak lazim sih kayaknya agak gimana gitu ya maksudnya. Jadi aku ngelihat perkembangan dari Figma ini sendiri juga bisa dikatakan ada peningkatan ya, maksudnya dia nggak berfokus di UI UX doang gitu. Jadi dia sekarang ini juga udah bisa berfokus pada icon atau illustration gitu. Jadi kalau dikatakan dia tidak lazim, sebenarnya kembali lagi ke kita pandai-pandai dalam membuat atau rancang desain itu di Figma itu tadi gitu. Kayak contoh yang ku share tadi atau demo yang ku share tadi, itu kan sebenarnya itu nggak lazim gitu kalau misalnya digunakan di UI UX design, maksudnya dipakai life hack gitu lah ya gitu kan, cara-caranya kayak ganti warna gitu kan lebih banyak, misalnya merubah warna tadi gitu kan, ada dua vektor yang digabungkan lalu dimainkan model layarnya gitu. Nah di situ lebih ke kreativitas kita dituntut gitu. Jadi kalau dikatakan lazim ya lazim itu, ini kan dalam artian si mbaknya ini kalau misalnya punya udah subscribe dari Adobe, mah itu lebih bagus sih jago. Karena saya nggak sanggup untuk subscribe Adobe, mungkin makanya saya cari alternatif lain itu dipakai menggunakan Figma gitu. Mungkin kedepannya juga nanti Figma ini akan berkembang pesat ya, karena dari beberapa influencer di TikTok juga pernah ada yang share bagaimana sih awalnya Figma ini gitu kan, Figma ini lagi ngetren loh sekarang belakangan ini gitu, karena makin kesini juga update-nya itu juga akan mengarah ke graphic designer juga gitu, nggak sebatas untuk di UI UX doang gitu. Oke, kira-kira cukup menjawab ya. Jadi yang PT dan PX tadi apa tadi Kak? Formatnya gitu ya, formatnya itu kalau di itu kan tadi kalau di Figma tadi pakai PX dan B-nya itu ya tergantung. Gimana kita ngebedain ukuran ya, karena suka bingung katanya. Bingungnya jadi dalam artian gimana ini? Bingung ada ukuran yang berbeda katanya gitu. Bisa dicek sih kalau misalnya apa ya, maksudnya kayaknya yang satu objek dengan objek lainnya itu berbeda, bisa dicek di inspect ya, itu di Figma-nya itu ada fitur di sebelah kanan gitu ya, tempat kita ngedit color tadi ya, color stroke itu di bagian atas itu ada inspect, jadi kita bisa ngecek itu lebar satuan lebar maksudnya antara objek atau shaping ini kita bisa ngelihat ini lebarnya sekian, ini lebarnya sekian gitu itu sih. Oke, ya bisa diekspor lagi ya Kak. Oke Kak, kita lanjut lagi. Ini pertanyaannya masih juga nih, kayaknya teknis juga dari Cimahi dan langsung juga dari Pekanbaru juga dari Mas Baim. Nih kalau Mas Baim, kalau desainer responsif di Figma itu gimana ya Kak? Misalnya desain web nih, di desktopnya ukurannya width-nya A, sedangkan di mobile ukurannya width-nya B. Apakah bisa diotomatisin? Terus yang lanjutnya Kak, untuk tools slice-nya fungsinya apa ya Kak? Bagaimana memanfaatkan pen tools di Figma? Apakah sudah bisa membuat 3D illustration di Figma? Woi, dalam banget nih. Silakan Kak, langsung dua aja. Yang kalau untuk 3D illustration belum bisa ya. Tapi kalau buat fake 3D illustration bisa gitu. Yaitu dengan cara memainkan gradient, color gradientnya gitu. Jadi pun teman-teman juga harus memahami konsep dari 3D itu ya. Misalnya kayak kita bikin 2D tapi kelihatan 3D gitu kan. Nah di situ bisa lebih dieksplor lagi. Tapi kalau untuk pure buat 3D di Figma itu belum bisa. Rata-rata di plugin atau aset yang pernah di-share di beberapa komunitas itu juga itu dari ini sih, dia buatnya dari Blender dulu. Nah Blender itu juga salah satu aplikasi 3D gratis ya. Nah, jadi di situ nanti ketika sudah jadi itu nanti baru dipindahkan ke Figma gitu sih. Nggak ada yang pure kita buat dari nol 3D di Figma itu nggak ada gitu. Oke, untuk yang selanjutnya
desain web terus ukurannya kayak lebarnya sekian gitu kan, di mobile ukuran B sekian, apakah bisa dioperasikan. Itu kalau di Apex itu biasanya dibuat dua ini sih. Aku sejauh ini ini share pengalaman aku ya, aku nggak tahu nih teman-teman yang lain mana tahu ada caranya juga gitu kan. Yang sepengetahuan aku, kalau biasanya aku buat responsive design gitu kan, misalnya di web dan mobile, itu biasanya aku buat dua gitu, satu untuk tampilan web, yang satu lagi untuk tampilan mobile gitu. Kalau yang ini pengalaman aku, tapi aku nggak tahu nih teman-teman yang lain yang udah jago di Figma yang lainnya mana tahu ada share ada caranya lain, jadi bisa di share sih gitu. Oke, jadi cukup membantu ya pertanyaannya tadi dari Mas Baim dan juga Mbak atau Mas ya, Rahmalin ya. Jadi belum bisa ya pakai ilustrasi 3D di Figma, mesti pakai tools lain ya Kak? Iya, aku sejauh ini buat 3D memang di aplikasi lain gitu, nanti akan ke Figma gitu untuk kebutuhan sosmed, kebutuhan presentasi, kebutuhan apa, memang dari pakai aplikasi lain sih. Tapi kalau teman-teman pengen aset yang sudah jadi, bisa dieksplor di pluginnya gitu. Oke, jadi bisa dieksplor ya di pluginnya. Oh ya, dari Deli Serdang, bagaimana sih Mas Bayu mengatasi keterbatasan pilihan output file di Figma? Misalnya ketika klien meminta output file tertentu yang tidak tersedia di Figma. Gitu. Oke, ini pernah kejadian juga ya di aku ya selama bekerja. Jadi video editor IDCH itu pakai aplikasi Adobe ya. Jadi dia lebih sinkronnya itu pakai file format PSD gitu. Jadi gimana sih caranya biar aku bisa mempermudah si video editornya itu gitu. Jadi aku biasanya ngekspor asetnya itu dari desain itu aku ekspor satu-satu berupa PNG gitu. Jadi nanti si video editor pun bisa nyusunnya sesuai dengan apa yang udah aku buat gitu. Jadi asetnya itu memang agak sedikit repot ya, mengekspor satu-satu asetnya itu. Nah, yang sudah aku bilang tadi, pluginnya sudah ada disediakan. Mungkin di sini ada yang udah pernah nyoba ini ya, fotopa.com ya itu kan. Jadi sini nggak di-close lagi ya. Fotopa itu, nah itu konsepnya tuh Photoshop, tapi dia bukan keluaran Adobe, tapi dia bisa membaca file berformat PSD gitu. Jadi ada pluginnya yang udah nyediain. Jadi aku coba ngakalinnya kemarin, file Figma-nya itu aku ekspor jadi nama file .fig terus diimport melalui Photopa-nya. Dia kebaca filenya. Cuman nanti beberapa aset atau beberapa objek, contohnya kayak aset gradient gitu kan. Aset gradient itu jadi aneh gitu, jadi kayak rusak gitu. Jadi sampai sekarang aku belum nemu file-file ekspor untuk kebutuhan platform lain gitu. Kalau misalnya umpamanya mau ekspor ke bentuk PDF tuh dia ada itu. PDF, SVG icon, PNG dan JPEG. 4 itu kalau salah. Oke, itu aja ya. Nah, oke, jadi udah cukup jelas ya. Kita bisa dipecah dulu mungkin di beberapa platform yang ada. Cuma kayaknya udah lumayan support ya untuk beberapa hal yang mungkin langsung di PDF atau PNG juga ya. Karena aku juga sedikit-sedikit juga ada make sih Figma ini. Oke, lanjut nih pertanyaan terakhir dan cukup dalam nih ya dari Kak Roni. Izin bertanya nih, saya pernah baca kalau Figma cocok dalam membangun desain sistem karena punya fitur library. Sejauh yang Bang Bayu tahu, apakah ada kekurangan dalam membuat desain sistem di Figma? Makasih Kak. Oh, di library ya, yaitu tadi kayak sejauh ini nggak ada sih. Kalau misalnya kita udah buat library atau asetnya itu udah tertata ya. Misalnya kalau biasanya kita gunain secara konvensional gitu kan, Figma-nya aku perlu warna ini, kita harus cari gitu kan. Kalau misalnya pakai library itu dia semua kesimpan di root-nya si Figma. Jadi misalnya aku punya ini ya, misalnya aku punya satu project ini aku buat desain sistem misalnya dari berupa warna, font type, terus size card itu, jadi semuanya tuh tertata. Jadi ketika aku butuh di project yang lain itu jadi lebih mudah gitu. Jadi aku tinggal manggil doang, jadi aku nggak perlu mesti buat dari nol lagi gitu.
Jadi kayak misalnya aku perlu card yang untuk size mobile gitu kan. Nah karena bisa sistem yang Vectorboard tadi, jadi lebih gampang gitu. Jadi nggak perlu ngukur-ngukur lagi kan, harus scan ini, scan itu, harus copy pula gitu kan. Nah dengan adanya Library jadi cukup mudah. Lalu selain itu ada juga yang pakai komponen gitu kan. Komponen itu kayak yang di awal tadi, komponen kalau misalnya master komponennya diubah, jadi nanti semua yang ibaratnya akar gitu kan, pohon akarnya nanti juga ikut berubah, atasnya berubah, nanti ke bawahnya juga ikut berubah gitu. Nah itu salah satu kalau keuntungan kalau misalnya untuk buat produk sistem yang cukup besar ya, jadi kita nggak perlu ubah satu-satu gitu, nggak perlu, jadi udah otomatis semua gitu. Mungkin itu aja sih ya setahu aku. Mungkin buat teman-teman yang pengen belajar di awal ya, maksudnya pengen yang gampang dulu gitu kan, untuk mempelajari dasarnya bisa pakai Figma gitu ya. Apalagi di kala pandemi seperti ini, teman-teman jadi lebih punya banyak waktu untuk explore gitu, untuk banyak mencoba gitu kan. Misalnya teman-teman masih insecure produk yang masih crack gitu kan, takutnya nanti ditagih di akhirat kan lain cerita gitu kan. Bisa dicoba dulu Figma. Terus untuk teman-teman yang di awal misalnya ingin mencoba dari yang nggak pernah ngedesain, bisa coba dulu pakai Figma gitu kan. Terus jadi intinya sih kalau di Figma ini juga teman-teman harus pandai ini ya, harus pandai explore sendiri, terus kreatif gitu. Jadi beberapa plugin atau beberapa tools itu memang belum ada di seperti yang ada di Photoshop atau di Illustrator, jadi teman-teman harus pandai explore gitu, harus kreatif lah, kita dituntut kreatif di Figma. Terus ada satu lagi sih buat teman-teman yang pengen belajar lebih atau informasi menarik, itu bisa follow Instagramnya di Cloud of Design. Jadi seputar kehidupan desainer atau desain dari curhat-curhatan ya. Bisa di follow di Cloud of Design. Nah, banyak sekali kan informasi yang didapatkan dari sini. Jangan lupa saksikan video lainnya di channel YouTube ID Cloud House dan stay tune untuk mendapatkan informasi event menarik lainnya.